Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Mas Jaka, kalau melihat kasus yang diduga dilakukan oleh anggota DPR Mulan Jameela dan keluarganya, saya berpikir ada dua hal yang harus dipastikan, Mas. Yang pertama, apakah benar bahwa kemudian yang dikatakan orang terlihat berjalan-jalan di pusat perbelanjaan sebelum masa karantinanya berakhir? Lalu yang kedua, apakah memang di dalam kasus ini memang diberlakukan dalam tanda petik diskresi dari Satgas itu? Bagaimana Mas Jaka? Ya, kalau dari pernyataan Satgas, termasuk Satgas Bandara Soekarno-Hatta, ya memang ada diskresi khusus untuk Mulan Jameela, dan bahkan tidak hanya untuk Mulan, tapi untuk seluruh anggota DPR yang mengajukan permohonan untuk melakukan karantina mandiri, dan itu versinya Satgas ya diperbolehkan, bahkan ada surat edaran. Tetapi kan versinya Satgas ini juga dibantah oleh Wakil Menteri Kesehatan, Hadante, bahwa sebenarnya tidak ada. Karantina itu harus di tempat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, mau baik di hotel maupun di Wisma Atlet, tidak boleh di rumah. Sebenarnya ketentuan seperti ini bagus juga, karena siapa yang bisa mengawasi kalau karantina itu dilakukan di rumah? Itu pertama. Kedua, yang pasti ya ketika orang biasa harus melakukan karantina di tempat yang sudah ditentukan, kenapa anggota DPR dan pejabat setingkat menteri ke atas juga harus mendapat perlakuan khusus? Tapi kalau ada yang mengatakan, lah itu presiden waktu baru pulang bepergian ke sekian negara, kan karantinanya bukan di hotel, bukan di Wisma, tapi di Istana Negara, itu karantina mandiri juga. Itu bagaimana, Mas? Ya, saya pikir untuk presiden beda lah ya. Dia adalah pemimpin tertinggi negara yang harus dijamin keamanan. Banyak sekali protokol-protokol yang melekat dalam diri seorang presiden. Beda dengan DPR yang tentu saja tidak seketat presiden. Apalagi kan sebenarnya kalau tidak salah bulan Juli lalu negara sudah memberikan biaya bagi anggota DPR untuk melakukan isolasi mandiri atau karantina mandiri di hotel bintang 3 kalau tidak salah. Dan bukan itu, di rumah ya? Bukan, dan itu sudah disediakan oleh kesekretariatan DPR. Bintang 3 ya? Ya, jadi sebenarnya ada dua hal yang perlu kita soroti dalam hal ini. Ketika seorang anggota DPR mendapat fasilitas atau keistimewaan melakukan karantina di rumah, pertama siapa yang bisa mengawasi, dan tentu saja potensi untuk melakukan penularan akan lebih besar dibandingkan mereka harus menjalani karantina terpusat, seperti yang dilakukan diduga ya, kita belum tahu pasti, karena pengacaranya Mulan dan Ahmad ini juga membantah bahwa kliennya melanggar aturan. Tetapi kalau itu benar mereka pergi ke mal ketika masa karantinanya belum selesai, kan itu sangat berbahaya. Dan itu resiko ketika kita memperbolehkan seseorang melakukan karantina di rumah.
Dan saya pikir risiko-risiko seperti ini akan semakin besar ketika kebijakan-kebijakan seperti ini akan terus dilakukan. Kedua, dengan kebijakan yang dirasa tidak adil oleh publik, itu akan menimbulkan ketidakpercayaan publik. Sebenarnya kan rumus bernegara itu kan simpel. Ketika tidak ada keadilan, akan muncul distrust. Ketika muncul distrust, itu akan muncul di obedience atau pembangkangan, ketidakpatuhan. Jadi bisa jadi ketika masyarakat melihat ketidakadilan seperti ini, ya mereka ngapain saya patuh, ngapain saya taat ketika orang-orang tertentu, pejabat-pejabat tertentu diberlakukan khusus. Pemikiran-pemikiran sini kan akan sangat berbahaya bagi upaya kita untuk betul-betul melawan pandemi yang belum tahu kapan berakhirnya seperti itu. Yang saya pikir juga ini, Mas Jaka, surat edaran dari Satgas soal diskresi tadi itu itu kenapa tidak tegas-tegas dituliskan hanya presiden dan menteri dan anggota DPR begitu misalnya keluarganya tidak boleh, atau karena kalau dikatakan pejabat eselon 1 dan setaranya itu kan banyak sekali di Indonesia. Bagaimana, Mas? Ya sebenarnya udah ada diperbarui ya setelah kejadian ini. Setelah kejadian ini jadi ada kebetulan diperbarui. Ada yang baru bahwa yang berhak mendapat fasilitas karantina mandiri adalah pejabat eselon 1 ke atas, dan dia bersifat individual. Tidak ikut keluarganya. Tidak ikut keluarganya tidak termasuk, dan harus keluar negeri dengan alasan dinas. Tidak boleh dengan alasan lain. Itu sudah ditegaskan, tetapi sekali lagi ya nanti kita lihat implementasinya seperti apa. Karena kan persoalan ini juga banyak yang tidak tahu sebelum kasus ini muncul kan. Apakah ada diskresi, apakah ada keistimewaan kan banyak yang tidak tahu juga. Karena ada tulisan di media sosial itu sampai kemudian akhirnya ya kita berdua jadi tahu juga. Tapi pertanyaannya begini, Mas Jaka, kalau asumsikan ini memang benar ada terjadi. Apa yang kita bisa pelajari dari sini? Apakah kemudian kita melihat sebetulnya anggota dewan wakil kita, kita adalah rakyat, mereka yang mewakili kita, itu benar-benar menyadari posisinya di hadapan hukum. Kalau kita bicara aturan COVID, ini kan aturan hukum. Kan katanya semua warga negara bersamaan di depan hukum. Ini berarti tidak sama. Ya kalau apa yang akan diterapkan ke Mulan dan keluarganya sebenarnya ya tidak akan sama dengan kasus-kasus lain, karena Polda Metro Jaya pun juga sudah memastikan ya tidak akan sulit untuk melakukan tindakan, karena sudah ada edaran dari Satgas itu bahwa anggota DPR bisa melakukan karantina secara mandiri. Jadi kasus-kasus seperti ini sekali lagi ya selain menimbulkan ketidakadilan, jelas kalau kita lihat komentar-komentar pembaca yang mengomentari berita ini kan semuanya menunjukkan kegeramannya kenapa ada perlakuan istimewa seperti itu, padahal COVID kan berkali-kali kita katakan tidak pandang bulu. Dia mengenai siapa saja, apakah itu rakyat biasa atau DPR, dan setiap orang bisa menularkan penyakit ini ke orang lain. Jadi sebenarnya tidak perlu ada keistimewaan seperti ini. Virus tidak seperti manusia yang segan atau takut kepada orang yang mungkin dianggap lebih kuat dari dirinya, begitu ya. Oke, kita akan bahas lebih jauh, tapi kita harus jeda dahulu, Mas Jaka, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita mau mendengarkan suara pemirsa, Mas Jaka, bagaimana mereka melihat soal penegakan aturan karantina ini. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat. Ada Ibu Indra. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leonard Samosir dan Bung Jaka Budi Santosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Indra, bagaimana Bu karantina nih Bu? Saya bertanya-tanya dan tertawa, Bung Leo, melihat judulnya aja, bermain-main dengan karantina. Kenapa Bu? Ya, di Indonesia ini, di negara kita ini, mana sih aturan yang
tidak bisa dipakai bermain-main. Nah, itu sulitnya. Dan kendalanya atau syaratnya hanya satu. Kalau tidak ketahuan, ya selamat. Nah, kita lihat mengenai COVID-19 ini dari awal. Vaksinasi, ya banyak. Dari berjuta-juta, ratusan juta penduduk Indonesia itu ada ribuan orang yang kerjanya ambil untung sendiri. Vaksinasi bisa dipakai bermain-main. Ada prioritas, tapi tetap bisa. Yang tidak diprioritaskan pun PCR atau antigen itu. Nah, bermain-main harganya dan hanya yang berpunya yang bisa ikut tes itu. Nah, sekarang karantina, bukankah banyak yang tidak ketahuan orang-orang berpunya dan berwenang itu yang bisa menurut aturan menurut jalan hukumnya sendiri? Iya. Tapi itu kan masih dugaan tuh Bu Indra. Dugaan orang di kampung nih, yang di pelosok aja bisa tahu orang-orang yang itu pulang pergi ke luar negeri, dengan duitnya. Apalagi sekarang Omikron katanya tidak lebih bikin parah daripada memang Indra, cepat menular. Apa yang harus dilakukan Bu, belajar dari tindakan yang diduga dilakukan anggota Dewan ini Bu? Menurut Anda apa yang harus dilakukan? Nah, ini justru di sini dibutuhkan keteladanan dari orang-orang yang berwenang ini. Kalau syaratnya menahan diri keluar negeri, ya jangan keluar negeri dulu. Kenapa? Iya, bisa kok. Sekarang online digital sudah demikian maraknya. Kenapa harus pulang pergi ke luar negeri? Iya. Kemudian persoalan Badan Kesehatan Dunia, halal, haram dan sebagainya dipakai bermain-main. Jadi mudah-mudahan Metro TV tidak suka bermain-main. Bung Leo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Di belakang Bu Indra ada Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Pak Sukiwi, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bung Leo dan Bung Jaka. Ya, silakan Pak Sukiwi, singkat padat saja. Horas Pak, silakan. Iya, kita prihatin ya mendengar bahwa karantina ini dimain-mainkan. Kita rakyat kecil ini sangat prihatin. Karena apa? Kita di daerah-daerah ini, di pelosok-pelosok, semua kita itu berjibaku bagaimana untuk melawan COVID. Kita bersyukur, ya Indonesia sudah bisa berhasil menekan COVID. Hari ini kita sudah bisa merasakan ada satu kelegaan, nggak ada satu ketakutan lagi. Tetapi ya miris hati kita melihat di mana wakil-wakil rakyat ini, ya mereka kenapa ya tidak mau mengikuti aturan, walaupun ini masih duga-duga, tapi ya tadi pembicara pertama itu bilang sudah banyak, ya yang mereka itu ya istilah kami di daerah itu bilang apa, mentang-mentang karena ada jabatan, mentang-mentang sehingga wah semuanya bisa diatur gitu. Jadi tolonglah yang demikian-demikian ini jangan sampai terjadi. Rakyat sudah susah, rakyat menderita, cari makan, ekonomi sekarang lagi sulit. Jangan nanti gara-gara satu orang membawa penyakit, bawa pulang, nggak ikuti aturan, menyebar lagi. Ya penderitaan itu tetap yang dirasakan tuh rakyat kecil. Kalau mereka itu anggota DPR, mereka itu yang punya jabatan itu, mereka duduk tidur aja uang pun sudah datang. Tapi rakyat kecil yang di kampung-kampung ini nggak cari, nggak ada uang. Jadi tolonglah, tolong. Terima kasih. Terima kasih Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi. Di belakang Pak Sukiwi ada Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Bu Lia, selamat pagi Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Lia. Silakan Bu, pendapat Ibu bagaimana? Ya, jadi memang dari awal ini Pak ya, masalah ini corona ini selalu berubah-ubah aturannya. Jadi satu kuncinya itu adalah konsistensi. Semua yang buat aturan ini Pak ya. Dari awal itu sedikit-sedikit berubah. Ini tidak boleh pakai ini. Sementara lama berubah lagi. Ya seperti juga ini yang baru itu artis kan Rahel P-nya itu kan berubah lagi aturannya itu. Dihukum hal ini lain lagi. Ya, jadi baru kejadiannya sekarang berubah lagi. Apalagi ini anggota dewan lagi. Ya, saya sempat tadi malam dengar alasannya itu. Ya,
ngeles lagi itu, saya tidak apakah kuasa hukumnya atau siapa itu yang tadi malam itu yang memberikan pernyataan-pernyataan yang lucu ya. Kita saja ini masyarakat merasa lucu. Terlalu banyak alasannya, terlalu banyak ininya, ya, menyangkal. Maunya itu harus jantan istilahnya ya, sportif, supaya masyarakat mengeles lagi. Ya tadi malam itu penjelasannya banyak sekali. Jadi kita ini merasa lucu. Seperti apa ini? Jawabannya seperti jawaban pejabat, ya, jawaban orang-orang di bawah ini jawabannya ya. Jadi maunya itu kalau misalnya begitu, carilah jawaban yang yang lebih bagus lagi, sehingga masyarakat itu walaupun misalnya itu merasa bersalah, tapi itu jawabannya itu memuaskan masyarakat. Jangan ngelihat kiri kanan dengan alasan yang tidak masuk di akal, sehingga merasa lucu ya, masyarakat lebih jengkel lagi. Kenapa sudah ini? Berikanlah jawaban yang tentunya yang yang gentle ya, supaya masyarakat, apalagi di anggota dewan, jadi jawabannya juga harus gentle. Jadi ada yang mengatakan bahwa dia menuntut ke anggota dewan. Jadi kan hanya wakil rakyat. Bagaimana kalau rakyat? Ya, jadi harus dia lebih di atasnya lagi. Karena dia hanya wakil. Jadi fasilitas rakyat harus lebih di atasnya. Ternyata kalau raja itu harus karantina sekian hari. Minta dia di evaluasi sini. Jadi mudah-mudahan ke depan jadi kita ini tidak istilahnya mencari kesalahan. Karena ini kan kepentingan bersama. Marilah kita sama-sama mengikuti aturan, konsisten dengan aturan, sama juga dengan ini perubahan PPKM, yang satu mengumumkan tidak harus berlaku PPKM, lain orangnya, yang mengumumkannya membatalkan, lain lagi orangnya. Bagaimana masyarakat mau percaya, Pak? Kalau begitu, ya jadi kita ini selalu mengharapkan, karena upaya pemerintah sudah cukup, anggaran juga sudah banyak dikeluarkan, mudah-mudahan hasilnya bisa maksimal dan terbebas dari corona. Makasih Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Di belakang Bu Lia ada Pak Pardosi di Bandung, Jawa Barat. Pak Pardosi, selamat pagi. Halo. Halo. Ya, silakan Pak Pardosi. Sudah mengudara Pak, langsung Pak. Kita dalam melawan pandemi ini ya harus kompak ya. Dimulai dari individu, kemudian masyarakat dan bernegara kita ini harus kompak melawan pandemi, dan hasilnya kita udah rasakan ya. Sudah semakin turun ini penularan COVID-19 karena kita kompak selama ini. Tapi ini tiba-tiba ada yang diduga melawan kewajiban prokes seperti ini ya. Ini sangat membahayakan ini ya. Jadi saya lihat ada dua hal di sini ya. Yang bersangkutan ini tidak peduli dengan kesehatan rakyat, itu yang pertama ya. Yang kedua adalah yang bersangkutan ini karena pejabat atau penyelenggara negara, dia merasa ada keistimewaan ini nggak benar ini dua-duanya ya, ini berbahaya dua-duanya yang dia lakukan ini. Kemudian saya juga mengkritik ini Satgas ini ya, kalau betul memberikan diskresi, ini juga nggak benar ini ya. Ini menurut saya karena ini prokes ini salah satunya adalah karantina. Ini kewajiban, ini harus kalau ada yang melanggar ini bisa dipidana menurut saya. Itu pendapat saya, Bung Leonard dan Bung Caka. Baik, terima kasih Pak Pardosi di Bandung, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Para pemirsa prihatin, tadi Bu Indra malah sudah sampai berkesimpulan kalau beliau banyak yang seperti ini Bung Leo, tapi tidak ketahuan katanya. Nah ini sudah mulai ada bibit-bibit distrust yang bisa jadi disobedience, bagaimana Mas Jaka? Ya sebenarnya kan kasus persoalan karantina kan tidak hanya kali ini saja mencuat di publik ya. Sebelumnya kan kita juga tahu ada seorang selegram yang dia kabur dan perkembangannya bahkan lebih memalukan lagi sebenarnya, katanya dia menyuap petugas. Saya pikir kan persoalan-persoalan ini ya tidak bisa kita tutup-tutupi bahwa sebenarnya ada persoalan dalam hal karantina, dan itu harus menjadi dan harus diakui oleh pemerintah untuk melakukan perbaikan. Saya pikir ketika kita mengakui ada kesalahan dan kita menyadari ada kekeliruan, ya kita justru berbahasa lain untuk melakukan pembenahan. Koreksi, seperti yang dilakukan oleh Satgas misalnya. Sekarang sudah memperbarui surat edaran. Kan tergantung implementasinya tadi, jangan ada lagi main-main. Dan kita juga diingatkan pada para pejabat lain termasuk anggota DPR jangan menekan-nekan lagi. Karena diskresi ya kita tidak tahu apakah diskresi itu atas inisiatif
Satgas atau karena ada tekanan-tekanan dari pihak lain. Saya kira kita kan tidak tahu. Tapi apapun diskresi seperti itu tidak boleh kita biarkan. Ada contoh yang sangat menarik sebenarnya, Bung Leo. Apa yang ditunjukkan Singapura misalnya, dia dengan tegas melarang Elkan Bagot, back sayap kita, yang karena dia satu pesawat dengan penderita positif, ya? COVID dari London, padahal dia sudah bergabung dengan timnas kita dan sudah negatif tesnya. Dan negatif, tapi karena satu pesawat dia harus menjalani karantina. Kita rugi sebenarnya, tapi itu menunjukkan bahwa ya mereka tidak main-main untuk menegakkan aturan, karena Omikron misalnya kan sudah merambah ke Singapura, sudah 16 orang lebih kena. Betul, ini sudah terjadi Mas Jaka. Tapi setelah ini apa? Kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Jaka, bangsa yang besar katanya bangsa yang belajar dari pengalaman. Dan ini sudah terjadi. Walaupun memang harus dipastikan yang pertama apakah benar ada jalan-jalan di luar atau sebelum masa karantina selesai. Tapi kalau itu kemudian ternyata benar begitu, apa yang harusnya kemudian dilakukan? Karena ini kan menjadi contoh yang sangat buruk untuk rakyat. Ya sebenarnya kalau betul ada pelanggaran ya jangan ada kompromi, sebenarnya harus ditindak, dihukum seperti yang rakyat kebanyakan. Karena kalau terbukti bersalah misalnya terus kita biarkan ya sekali lagi distrust akan semakin meningkat. Dan ini kan tidak kita inginkan, karena kan sebenarnya semangat kita terutama rakyat juga itu untuk bersama-sama melawan pandemi ini kan sungguh mengalami peningkatan yang luar biasa. Sekarang tingkat kepatuhan terhadap penggunaan masker misalnya, hampir semuanya juga meskipun belakangan agak mulai mengendor, tapi dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya kan cukup menggembirakan. Kemudian ketaatan pada prokes-prokes lain. Kalau semangat yang sudah bagus seperti ini dirusak hanya dengan satu kasus, dua kasus, ya kan akan sangat merugikan kita, akan kita sesalkan. Apalagi sekali lagi kan pandemi kan belum selesai. Sekarang Omikron menjadi ancaman yang sangat serius, sudah merambah ke 70 negara. Orang tidak takut sama Omikron karena katanya tidak lebih ganas dari Delta, katanya begitu, Mas. Ya, itu kan sebenarnya narasi-narasi yang menurut saya tidak perlu kita suarakan terus menerus, betul ya. Karena mending kita takut daripada kita mengabaikan potensi ancaman. Toh sudah ada yang meninggal juga di Inggris kan, karena Omikron meskipun itu belum bisa dipastikan tingkat keganasannya seperti apa. Tapi menurut saya kita mendingan berpikir bahwa Omikron itu ganas sehingga kita melakukan antisipasi yang lebih bagus. Tadi Pak Pardosi, Mas Jaka mempertanyakan diskresi itu tadi, surat edaran Satgas COVID. Apakah misalnya itu dihilangkan saja supaya kemudian sama semuanya, bagaimana? Iya, sebenarnya kalau kita hilangkan secara total, saya pikir juga tidak bijak juga ya. Misalnya ada seorang menteri yang dengan harus betul-betul pergi ke luar negeri karena urusan negara yang sangat penting. Masa hanya karena itu terus tidak berangkat harus masuk karantina, tapi yang penting bahwa karantina mandiri itu harus betul-betul bisa dikontrol, bisa dipastikan dia tidak akan menyebarkan penyakit ke orang lain. Karena pemikirannya begini, Mas Jaka, katakanlah siapapun itu ya, menteri, anggota DPR, ketika dia masuk karantina kan karantinanya saja tadi berbeda. Tadi Mas Jaka menyebut untuk anggota dewan malah hotel bintang 3. Hotel kan di mana-mana paling tinggi bintang 5 begitu ya. 3 itu sudah cukup mahal lah. Dan saat sekarang kan bekerja itu banyak yang menggunakan daring atau online. Seharusnya sih pekerjaannya tidak terganggu ketika orang ini masuk di karantina tidak di rumahnya. Bagaimana tuh? Ya sebenarnya kan pemerintah juga sudah berpikir seperti itu. Makanya dia menyiapkan karantina terpusat bagi saudara-saudara kita yang pengen di situ misalnya, atau mereka yang pengen lebih enak, ada juga hotel-hotel tertentu yang bisa buat karantina, meskipun belakangan juga banyak keluhan karena terlalu mahal dan cenderung dibisniskan, mencari kesempatan dalam kesempitan. Ada lagi itu ya. Tetapi saya pikir bahwa aturan-aturan seperti itu harus betul-betul
diimplementasikan secara ketat. Jangan ada keistimewaan yang berpotensi mengganggu upaya kita untuk memerangi wabah seperti ini. Kalau kasus yang terakhir ini karena ada diskresi itu, petugas keamanan tidak bisa mengapa-apakan. Jadi lewat saja begitu. Ya sebenarnya kalau makanya kita juga agak bingung dari pihak Wamenkes katanya bisa ditindak, tetapi dari aparat keamanan karena tidak bisa karena sudah ada surat edaran bahwa anggota dewan memang bisa boleh seperti melakukan itu, karantina mandiri. Tetapi kan sebenarnya kalau itu betul sekali-kali kalau itu betul ya mungkin yang bisa jadi celah untuk dilakukan penindakan mungkin kenapa dia keluar dari rumah. Jalan-jalan sebelum masa karantinanya berakhir. Mungkin itu, tapi sekali lagi kalau betul bahwa anggota dewan ini jalan-jalan ke mall ya. Tinggal dicari sebetulnya buktinya ya. Foto, video atau yang lain begitu ya. Ya, karena itu coba pelanggaran karena belum masa karantina belum berakhir kan sekarang 10 hari. Sejak 3 Desember kan karena mau wabahnya Omikron yang tadinya 5 hari ya kalau tidak salah kan jadi 10 hari. Pembelajaran soal keteladanan. Apa ini Mas Jaka dari peristiwa ini? Ya kita agak susah untuk mencari sosok teladan. Meskipun dia adalah negarawan, ini kan negarawan ya, anggota dewan ini negarawan loh. Harusnya negarawan. Tetapi kalau kita lihat dari perilaku anggota dewan selama pandemi ini kan justru ya bisa dibilang kebalikannya. Dulu kita ingat mereka ada yang minta rumah sakit khusus dan ICU khusus. Ketika rakyat pontang-panting di rumah sakit di mana-mana penuh sampai selasar sampai tempat parkir, ada anggota DPR yang minta rumah sakit khusus, ICU khusus karena ada yang meninggal. Ini kan sebuah bukan keteladanan sebenarnya kan, justru mengingkari apa yang seharusnya mereka lakukan ketika rakyat sedang menderita kan harusnya rakyat yang betul-betul memperhatikan bukannya malah mereka mencari enaknya. Dan saya pikir sekali lagi ini kita ingatkan bahwa pemerintah untuk betul-betul konsisten jangan memberikan lagi peluang-peluang bagi terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang justru akan mengganggu upaya melawan korupsi pandemi yang sebenarnya sudah di jalur yang benar. Betul. Saya kira kan dulu kita agak meragukan juga kita akan bisa seperti ini. Tapi faktanya kita bisa keluar dari gempuran Delta sebulan lebih cepat dibandingkan India. Itu kan sebuah prestasi yang bagus menurut saya. Baik, semoga kita bisa melihat teladan yang lebih baik juga dan kalau seandainya kita berdua Mas Jaka jadi anggota dewan jangan begini ya. Kita harus kasih contoh yang bagus. Tapi itu seandainya. Baik, kita harapkan kita sama-sama mematuhi karantina. Mas Jaka, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi. Sama-sama, mulai pagi. Pemirsa, publik sudah cukup muak melihat kelakuan para pejabat yang merasa bisa dan berhak lolos dari aturan ketat karantina. Aturan karantina secara konsekuen dan tanpa diskriminasi harus ditegakkan. Tunjukkan otoritas aparat, pejabat negara, dan anggota dewan bergerak bersama dengan masyarakat untuk menanggulangi pandemi COVID-19. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyaksikan. Tetap pakai masker Anda, cuci tangan Anda, kalau tidak perlu tidak usah kemana-mana. Kalau pulang dari luar negeri, ya ikut karantina. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV.